adalah sebuah wilayah yang sudah sejak lama dihuni manusia. Bisa dilihat dari jejak situs Candi Jiwa yang jauh sebelum era Kerajaan Tarumanegara. Di setiap perkembangan peradaban, posisi Karawang selalu strategis. Karena Karawang dilintasi Sungai Citarum di era Kerajaan Pajajaran dan era kolonial VOC, Karawang menjadi jalur transportasi dan jalur perdagangan. Merupakan daerah agraris yang beranjak menjadi daerah industri. Dan sebagai daerah penyangga ibu kota, maka banyak berdiri beberapa proyek strategis nasional. Pada tahun 2012, Kabupaten Karawang memiliki pembangunan proyek-proyek besar. Di antaranya, Sumarekon, Agung Podomoro, Agung Sedayu, Medland, dan lain-lain. Dengan perubahan daerah agraris menjadi daerah industri, terjadi urbanisasi sehingga terjadi lonjakan penduduk akibat adanya urbanisasi dari kota ke kota dan dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Karawang secara statistik memiliki UMR tertinggi kedua di Indonesia. Dampak lain dari adanya urbanisasi mengakibatkan adanya pergeseran budaya. Dengan adanya hal itu, Karawang kian menjadi daerah heterogen yang terdiri dari beberapa suku, agama, serta budaya. Di era pra-kemerdekaan, Karawang kembali tercatat dalam sejarah dengan kisah penculikan Soekarno oleh sekelompok pemuda Karengas Dengklok. Untuk mendesak Soekarno merumuskan naskah proklamasi dan segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Karawang kota pangkal perjuangan. Di era itu hanya di Rengas Dengkloklah wilayah Indonesia yang berani mengibarkan bendera merah putih dengan gagah berani. Di masa pasca kemerdekaan pun, Karawang tak luput dari kisah-kisah peperangan para laskar pejuang. Pujangga pejuang Khairil Anwar menulis kisah itu dalam bait puisi Karawang Bekasi. Alam Karawang yang membentang dataran hijau yang luas, pegunungan Sangga Buana hingga lautan di utara. Lengkap sudah wilayah yang hampir 2 juta kilometer ini menjadi tempat untuk 2,5 lebih manusia untuk berinteraksi dan tumbuh kembang. Karawang sebagai penyangga ibu kota sangat menggoda dan dinikmati para pengusaha. Hingga Karawang yang beratus-ratus tahun menyandang lumbung padi utama di era Sumedang Larang, lumbung padi nasional di era NKRI. Pelan tapi pasti, berubah menjadi kawasan industri dan tidak tanggung-tanggung sebagai kawasan industri terbesar kedua di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia.
UMK tertinggi di Indonesia mengalahkan Jakarta, dengan ini Karawang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Dengan geopolitik seperti ini, harusnya potensi besar Karawang ini dirasakan oleh seluruh warga Karawang manfaatnya. Karawang membutuhkan pemimpin yang anti korupsi, jujur, dan bersih. Mana mungkin Karawang dibangun pemimpin yang bolak-balik dipanggil kejaksaan, rumah digeledah, maka jangan beri celah seorang koruptor memimpin Karawang. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi, warga Karawang. Korupsi adalah bahaya laten yang harus kita lawan. Korupsi lebih buruk ketimbang prostitusi. Prostitusi mungkin membahayakan moral individu, tapi korupsi dalam semua kasus membahayakan moral seluruh negeri. Brother 911 dalam dokumenter yang sangat pendek ini akan berbagi pengetahuan dalam melawan bahaya laten korupsi. Di sektor publik, praktik kecurangan bisa berupa manipulasi pelaporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Sediasin, seorang sosiolog juga politisi Malaysia, menyebutkan terdapat 3 fenomena yang mencakup istilah korupsi: penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Pada pokoknya ada suatu benang merah yang menghubungkan 3 tipe fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Warga Karawang yang kami cintai, saya informasikan di sini secara atas menjelaskan 7 tipologi korupsi. Pertama, korupsi transaktif, yaitu korupsi dengan perilaku ada kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Keduanya dengan aktif mengusahakan agar tercapai keuntungan masing-masing. Kedua, korupsi memeras. Biasanya terjadi pemerasan dari pelaku. Biasanya mereka itu pegawai negeri memaksa swasta atau masyarakat memberikan sejumlah uang agar urusannya cepat selesai, seperti perizinan dan lain-lain. Pemberi dipaksa untuk memberikan suap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, dan orang-orang, dan hal-hal yang dihargai. Mungkin warga Karawang tidak pernah lupa terjadi pemerasan oleh istri wakil bupati terhadap salah satu perusahaan yang sedang mengurus perizinan. Istri dari bupati ada suara bagaimana Ibu Nur Latifah pada waktu itu divonis bersalah, sehingga mereka berurusan dengan KPK dan jadi pesakitan. Ya, Ibu Nur Latifah, Bupati Ade Suara, adalah orang tua dari Ida Suara, calon wakil bupati Karawang dari pasangan calon nomor 1. Ketiga, korupsi defensif. Ini terkait dengan korupsi memeras, di mana korban dari pemerasan terlibat korupsi karena ingin mempertahankan diri dan atau mencari rasa aman atas diri dan atau orang lain yang terkait dengannya. Keempat, korupsi investif. Biasanya ini berbentuk pemberian barang dan atau jasa kepada pihak lain tanpa ada keterhubungan langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan yang akan dibayangkan untuk didapat kelak di kemudian hari. Pendek kata, pemberian tersebut disebut tanam budi. Kelima, korupsi kekerabatan atau nepotistik. Bentuknya merupakan penunjukan tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang khusus dalam bentuk uang atau dalam bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Nomor 6, korupsi autogenik. Perbuatan ini berbentuk tindakan koruptif yang hanya dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Pelaku biasanya memiliki kesempatan dan pengetahuan atas suatu hal yang tidak diketahui orang lain. Misalnya, anggota DPR tahu akan ada pengembangan fasilitas umum di wilayah A. Lalu anggota tersebut meminta kawannya untuk membeli tanah di situ dengan harga murah. Tanah lalu dijual kembali dengan keuntungan yang berlipat. Ketujuh, korupsi dukungan. Perilaku culas di sini yaitu memberikan peluang bagi terjadinya praktek korupsi
di sebuah organisasi. Sederhananya, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melindungi dan mendukung terjadinya korupsi di organisasi tersebut. Heidenhammer, seorang sosiologi yang meneliti korupsi, dalam sebuah artikelnya, dia menambahkan 3 jenis korupsi. 1. Korupsi kecil. Korupsi ini berbentuk pembelokan peraturan demi kepentingan teman dan atau keluarganya. 2. Korupsi rutin. Korupsi ini terjadi secara berkala yang dilakukan pegawai negara atau pejabat pemerintah dan atau suatu partai politik. Misalnya, kebiasaan memberikan hadiah ulang tahun atau perayaan tertentu kepada petinggi negara atau kepada pemerintah. Perilaku ini cenderung berimbas pada korupsi kekerabatan dan korupsi intensif. 3. Korupsi yang menjengkelkan. Korupsi yang terjadi telah begitu luas di masyarakat, dari jejaring bawah hingga atas, hingga masyarakat merasa dibuat jengkel. Jadi, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan publik sedikit-sedikit harus keluar uang pelicin atau lainnya. Sosiolog nasional George Alexander dalam sebuah bukunya memberikan perspektif lain tentang 3 lapisan korupsi yang didasarkan dari pendapat beberapa ahli yang mengkaji tentang korupsi. Menurut George Alexander, korupsi lapisan pertama ini menyangkut bidang yang langsung bersentuhan antara warga dan birokrasi atau aparat negara. Dalam lapisan ini, perilaku korupsi terbagi 2, yaitu suap dan pemerasan. Korupsi di lapisan kedua, masih menurut George, lapisan ini meliputi lingkaran dalam di pusat pemerintahan yang melibatkan antara birokrat, politisi, aparat hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Di lapisan korupsi kedua ini ada 3 hal korupsi yang tumbuh, yaitu nepotisme, kronisme, dan kelas baru. Kelas baru ini mereka yang mengambil kebijakan dan yang menerima kemudahan dalam bidang usahanya telah menjadi kesatuan yang organik. Lalu korupsi di lapisan ketiga. Lapisan ini praktek korupsi telah berjejaring meliputi birokrat, politisi, penegak hukum, perusahaan negara, dan swasta. Ruang lingkup korupsi nasional dan internasional. Menurut George Alexander, korupsi di lapis ini bisa melibatkan lembaga hukum, pendidikan, dan penelitian yang memberikan kesan objektif dan ilmiah terhadap kebijakan jejaring yang koruptif. Warga Karawang yang kami cintai, Anda sebentar lagi akan memilih kepala daerah baru. Pengetahuan dasar dari kami, Brother 911, semoga menjadi modal Anda untuk menentukan pilihan. Ingat, jangan memilih calon kepala daerah yang terlibat korupsi, apalagi anak dan koruptor. Warga Karawang, Karawang ini luas dan punya potensi yang besar. Warga Karawang bisa lebih maju. Kami akan menyajikan fakta-fakta yang kami punya dari berbagai sumber, hal-hal yang berbau-bau korupsi, dan juga kami akan sajikan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Karawang. Ada yang sudah terselesaikan, ada yang menggantung begitu saja tanpa tindakan. Mari kita sajikan sajian pertama dari Brother 911 tentang Karawang Selatan. Selatan Karawang dengan segala keindahan alam pegunungan Sangga Buana seharusnya sudah mulai dipantau masyarakat. Karena pembangunan Karawang Selatan akan semakin pesat. Bau-bau korupsi para oknum dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di wilayah pegunungan Sangga Buana tercium.
Liputan akan mengingatkan kita pada gelombang masa aksi aktivis lingkungan dan masyarakat yang menuntut ditutupnya eksploitasi tambang Gunung Sinalanggeng. Kawasan industri yang akan semakin meluas ke selatan yang dilintasi kereta api cepat dan histori pada masa dulu. Pangkalan Loji adalah bagian kewedanaan Jonggol. Dengan segala keindahan pegunungan Sangkabuana, pembangunan selatan Karawang menjadi wajib dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Juga pembangunan jalan lingkar baru menuju tempat wisata Curug Cigentis. Padahal sudah ada jalan utama yang semestinya cukup dengan melakukan pelebaran jalan dan perawatan. Sempat menyengat bau korupsi dan menjadi akal-akalan para oknum. Apalagi di Puncak Sempur beredar luas desas-desus bahwa kepemilikan tempat wisata pada lahan pribadi pejabat Karawang, mantan sekda dan sekarang Cabup Karawang. Bau akal bulus proyek tersebut terasa tapi seperti jauh dari pantauan. Buat warga Karawang Selatan dan para aktivis yang memantau program-program pembangunan pemerintah, terciumkan bau-bau korupsi di proyek-proyek Karawang Selatan. Tidak berhenti di sini. Kita lihat di wilayah Karawang Kota. Bagaimana masyarakat Karawang mempertahankan seni budaya di tengah gempuran industrialisasi. Terasa ringan ketika Pemkab Karawang memutuskan akan membangun kampung budaya. Seperti pada waktu itu dikatakan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Karawang Acep Jamhuri, kampung budaya sebagai window shopping pariwisata dan budaya asli Karawang menjadi kampung budaya dengan niat baik tanpa dibarengi pengetahuan budaya dan niat tulus. Kini terbengkalai. Sawah teknis produktif yang telah beralih fungsi ini, dahulu kisahnya terciderai oleh markup harga sawah yang berlipat. Dibangun era Bupati Adeswara, diresmikan oleh Wabub Selika Nurahdiana. Mangkraknya kampung budaya adalah petanda bahwa pembangunan harus dipandang manfaat keberlanjutan. Jalan-jalan sore atau pagi bahkan siang hari bagi warga Karawang harus merasakan berjalan kaki di trotoar dengan proyek 15 miliar. Trotoar yang dibangun di era Kadis PUPR Acep Jamhuri diduga korupsi senilai 8 miliar. Menurut info di berita online, mungkin trotoar Ahmadiyani ini adalah salah satu proyek yang sangat dipantau oleh Ormas LSM dan kelompok masyarakat lainnya. Hingga ke Kejati bahkan ke Jagung. Trotoar ini akan menjadi saksi bagaimana para oknum koruptor menyembunyikan kerakusannya dalam kesolehan sosial. Mall Ramayana yang dari luar nampak gagah menjadi bagian ornamen kota. Dengan segala barang yang ditawarkan di dalamnya, suhu air conditioner di dalam Mall Ramayana yang dingin tidak bisa menghentikan panasnya kasus Ruslag antara Pemkab Karawang dan PT Jakarta Intiland yang melibatkan ASN. Bahkan kita bisa melihat halaman berita online bagaimana kantor Sekda, kantor PUPR, kantor BPKAD, dan rumah Sekda digeledah. Bahkan, sang mantan Sekda yang saat ini ikut konstelasi Pilkada Karawang, Bapak Acep Jamhuri, beliau menjadi satu-satunya yang diduga terlibat dan mangkir ketika dipanggil. Kadis PUPR dan Kepala BPKAD yang diperiksa hanya kantornya. Tapi Sekda bukan hanya kantor, tapi juga rumahnya. Semoga kejaksaan terus memproses kasus ini. Walaupun yang diduga ikut terkait sedang mengikuti pilkada.
tidak menyurutkan statement tegas Kejati Jabar bahwa penanganan dugaan korupsi Ruslag Ramayana Karawang tetap dilanjutkan. Dan masyarakat Karawang waspadalah dalam memilih bupati. Orang yang sedang dalam proses hukum terkait korupsi jangan dipilih. Masih ada yang jujur, bersih, anti korupsi, walau jauh dari sempurna. Bagaimana dengan Karawang Kota? Kita semua menyaksikan program-program pembangunan yang setengah hati tanpa konsep yang utuh, dan banyak hal yang tidak dipertimbangkan dengan matang, dan rakyat tetap bagian yang dirugikan. Korupsi di sini menyengat. Selanjutnya Karawang Utara. Rengas Dengklok adalah sejarah tentang proklamasi dan kebinekaan yang tumbuh kembang lewat interaksi ekonomi. Angka pertumbuhan yang tinggi di wilayah Rengas Dengklok membuat kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat harus terpenuhi. Salah satunya pembangunan RSUD Rengas Dengklok dan Pasar Rengas Dengklok. Bau korupsi dan kong kali kong di pembangunan RSUD Karawang tercium bau menyengat. Dan banyak sekali kelompok masyarakat yang melaporkan bahkan sampai ke KPK. Mantan Bupati Karawang yang sekarang jadi caleg DPR RI terpilih juga tim pemenangan paslon Acep Gina, Selika Nurahdiana, jelas-jelas namanya disebut dan posternya diacung-acungkan para pendemo. Bahwa dia diduga kuat terlibat korupsi pembangunan Pasar Rengas Dengklok. Semoga bau busuk korupsi di Karawang menggugah KPK untuk segera turun tangan demi rakyat Karawang dan demi menegakkan pemerintahan yang bersih, menjadi Karawang yang bukan sarang koruptor. Utara Karawang membara. Bisa disaksikan bagaimana pembangunan RSUD Pasar Rengas Dengklok, kelompok masyarakat sampai berduyun-duyun ke KPK karena itu menyengat dan melibatkan pejabat publik di Karawang. Kelompok masyarakat tersebut sampai ke KPK loh. Selanjutnya kita lihat tempat Karawang tidak serius dalam mengelola sampah. Di tempat pengelolaan sampah akhir Jalupang dan tercium bau korupsi. Gunungan sampah ini hanya akumulasi dari 350 ton per hari, sampah Karawang dari 1.200 ton per hari. Ada 850 ton sampah yang tidak bisa dikirim ke Jalupang. Sebagian masih di tempat penampungan sementara, sebagian dikelola mandiri kelompok masyarakat. Sebagian mungkin berserakan di beberapa tempat. Semenjak turun anggaran dari APBD Karawang senilai 25 M di tahun 2015. Tapi nami asli mah sawah. Cuman untuk di lapangan nami asli jarang yang tahu. Tahu nanti emang dewok. Dewok. Iya. Asli Muhammad Lutfi. Kalau untuk pengolahan di sini belum ada, cuman open dumping aja, penumpukan karena untuk pengolahan sampai sekarang belum ada, baru mau ada, mudah-mudahan ya. Itu kalau untuk pengolahan, ya sekarang hanya open dumping terus, penumpukan itu pun sampai untuk saat ini kan jalan aja udah ketutup tuh karena longsor, udah nggak bisa akses ke belakang. Otomatis penumpukannya jadinya di depan. Kalau untuk dari dinas ya, kebetulan yang mencatat sehari-hari ini UPTD 1 PTD 1 35
Itu per hari. UPTD 1 itu wilayah Kerawang kota. UPTD 2 berapa? UPTD 2 7 UPTD 2 7, UPTD 2 itu Dengklok. UPTD 3 9 Cikampek 9, itu UPTD 3 itu Cikampek lokasinya. UPTD 4 Lagasari 5 Lagasari. UPTD 4 5 mobil. Jumlah total kalkulator dulu. Aduh, 56 jumlah yang dari dinas 56. Kalau mobil-mobil selain dinas, kebetulan sekarang di dinas itu ada mobil bantuannya, mobil rental ya. Ada mobil rental sehari itu, mobil rental kadang-kadang 24, 23 tergantung kebutuhan setiap UPTD. Misalkan UPTD 1 dibutuhkan bantuan untuk hari ini misalkan 9 mobil untuk tambahan, ya kita ngambil dari rental itu. Kalau untuk mobil-mobil selain dinas, intinya mobil swasta lah gitu, itu sehari nggak nentu sih, kadang-kadang 20 ada masuknya, 20 banyak, kadang-kadang sampai 25 30, nggak tetap gitu per harinya. Kalau kita di LH ngitungnya bukan tonase, jadi kubikasi. Satu mobil dam itu dihitung menurut kantor, hitungan kantor itu 6 kubik sama. Iya, intinya kalau mobil dam truk dihitungnya menurut kantor 6 kubik. Jadi yang direntalkan itu mobil dan truk. Iya. Kalau mobil yang kayak SS gitu. Itu perhitungan kantor 3 kubik. Untuk saat ini kebetulan saya pribadi ya yang mengurus perluasannya sama kepala desa di sini. Bahkan yang mengurus pembebasannya saya. Untuk saat ini pembebasannya emang udah diurus. Cuman belum ada, tinggal nunggu keputusan. Tinggal nunggu keputusan harga terus pembayaran. Tinggal 2 langkah lagi sih. Intinya kalau memang pembebasan itu udah diurus, udah beres, mungkin ke tahap selanjutnya untuk pembangunan. Jadi pembangunannya kan mungkin belum bisa mulai karena perluasannya ini belum selesai. Itu yang lama, yang tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Iya. Yang melanjutkan. Iya. Pada zamannya Bupati Bu Selika ya. Iya. Itu tuh dengan Tapi nggak gantinya, nggak paipnya. Arek perluasan iya nu ayeuna. perluasan lain apa tuh? Nu ayeuna. Paip. oh, yang Bu Selika dulu sempat mangkrak, Iya. dilanjutkan sekarang tahun ini oleh Iya. Bapak M, Ah. Bupati yang saat ini. Iya. Ya kalau menurut saya pribadi ya mudah-mudahan emang terlaksana ya. Kepengen saya mah ya emang pengen harus ada gitu pengolahan untuk pengolahan itu, karena bisa memperkerjakan orang-orang di sekitar lingkungan kita gitu. Intinya ada inilah, ada kegiatan lah. Sangat harus jadilah intinya gitu untuk pengolahan itu. Saya asli orang sini. Kalau masalah dampak ya emang kadang-kadang kalau lagi sampah yang lama ditaikin ke atas ada bau-baunya gitu kalau masalah dampaknya, karena yang namanya sampah lama ditaikin ke atas itu aromanya udah pasti lain lah gitu. Terkecuali kalau emang sampah yang baru langsung dinaikin itu enggak, karena timbulnya bau itu sampah yang lama ditaikin ke atas itu pasti terjadi bau aromanya aja. Kalau dampaknya, kalau untuk lingkungan pribadi sih bahkan merasa gimana ya, merasa terbantu karena adanya TPA di sini. Jadi ada kegiatan gitu, bisa yang mana yang pengen bener-bener pengen kerja mah jadi bisa mengutin rongsok gitu. Jadi ya secara ekonomi terbantu. Iya. Namun ada dampak lain, salah satunya bahwa Iya. untuk Kalau harapan saya pribadi gitu ya, dengan rencana mau adanya pengolahan pembangunan di TPA Jalupang harus jadi. Iya. Kepengennya pokoknya harus jadi gitu. Karena kalau kita terus-terusan begini, open dumping begini kan penumpukan terus, kalau nggak diolah
Ya repot juga Pak. Ada banyak dampak negatif. Iya. Banyumas. Banyumas Iya, ya, sulap beruang gitu ya Pak. Betul. Jadi di sisi lain masyarakat terbantu secara Terbantu, ekonomi. iya. Jadi bukan hanya masalah dibebani secara lahan dan dampak bau terhadap masyarakat, tapi ada juga aktivitas yang Iya, betul. ekonomis. Betul. Ya caranya, ya intinya itu untuk prospek ke depan kan intinya mau ada pengolahan, ya harus jadi intinya itu. Caranya harus jadi. Iya, Yang penting ya intinya kalau menurut saya mah yang penting kalau emang terjadinya pengolahan di sini, tolonglah orang-orang lingkungan terdekat dulu yang diprioritaskan. Walaupun membutuhkan tenaga ahli, ya tolonglah ada untuk fasilitas untuk orang-orang lingkungan terdekat dulu yang diprioritaskan, paling gitu. Jadi harapan Bapak mungkin selaku pengelola dan juga masyarakat di daerah sini Ya. berharap jika pengolahan tersebut harus dikerjakan oleh tenaga ahli, Ya. maka berikan akses untuk masyarakat lokal menempuh Betul. pendidikannya. Gitu ya. Betul. Saat Bupati Selika, masyarakat Karawang bergembira akan mempunyai tempat pengelolaan sampah. Ternyata sampah itu tidak dikelola, dibiarkan menumpuk dan jalupang dengan anggaran 25 M hanya tempat pembuangan. Tidak ada aktivitas pembangunan proyek, TPAS tetap beralaskan tanah yang seharusnya dicor. Alih-alih dibangun dan dikelola, gelombang pelaporan penyalahgunaan anggaran proyek Jalupang oleh kelompok aktivis anti korupsi dan penolakan warga sekitar yang kena dampak. Di tahun 2016, Kabid Kebersihan dipanggil Tipikor Polda bersama Kepala Dinas Cipta Karya Karawang. Bahkan di tahun 2017, Direktur Penindakan KPK menyatakan layak untuk diselidiki. Pelaporan dan kritik para aktivis Karawang tidak membuat Pemkab bergeming. Baru di saat Bupati Aeplah, dia berjanji akan membenahi TPSA Jalupang. Gunungan sampah itu bahaya, bisa mencemari lingkungan hidup sekitar. Apalagi Jalupang, yang dekat sumber pengairan pertanian dan sawah teknis produktif masyarakat. Ingat, Karawang itu lumbung padi. Jangan hanya karena koruptor, Karawang menjadi lumbung sampah. Perilaku-perilaku korup dari pejabat pemerintah Kabupaten Karawang ini terlihat dengan tidak ditanganinya serius dan keberanian untuk mengalokasikan anggaran buat masyarakat yang terdampak dari banjir kiriman Cibeet yang menimpa masyarakat desa Karangligar dan abrasi di pantai utara yang menimpa masyarakat desa Cilebar, Cibuaya. Tidak pernah ada tindakan khusus. Kita lihat dokumentasinya. Seluruh warga Karawang harus sama-sama menjaga dan mengawasi para ASN dan para pejabat Karawang dari godaan korupsi. Biasanya korupsi itu terjadi akibat adanya niat buruk seseorang dan melakukan ajakan pada orang lain, lalu dilakukan bersama-sama. Sebuah pembangunan jangan hanya dilihat sebagai proyek. Bahkan seperti kue yang harus dibagi-bagi, banyak contoh di Karawang seperti kampung budaya yang dibangun lalu mangkrak. Seperti gedung Pemda 2 yang mangkrak begitu lama. Kemudian memiliki efektivitas yang rendah, karena baru diisi oleh beberapa dinas saja dan tidak terawat. Bagaimana bisa kita tidak menduga adanya korupsi? Sudah pembangunannya tersendat-sendat, sudah dibangun tidak ditempati dan bahkan tidak terawat. Kita juga harus terus memantau tingkat kepedulian pemerintah terhadap banjir kiriman dari Cibeet di Karangligar. Pak, saya pengemudi. Pengemudi truk, kiriman nama karton. Hari kawin nama, ayo pun, ayo terima kasih ngantun ke. Nah,
Waktu saya 14 tahun. Ya begitu nikah di dia udah ke Bandung di dia di Karawang. Ya nama ngurus barudak we barudak tiluk. Ailing mah di situ di warung buah. Payun rumah sakit Bayu Karta. Biasanya mah rame nu mancing teh. Gitu. Udah banjir tadi ka itu atuh. Sampai ya. Oh, nyampe. Kayak tukang mie ayam henteu. Sak dia anu ieu nu jalan. Naon berarti lauk aya banjir pangling eta nama di dieu. Buat hampir 2 meter ke meter setengah. Banjir mah emang sih warga kan urang di Tusuna. Di damel aya nu di KIC, anu di Cikampek, kan ngalangkungna ka dieu. Terus senat banjir. Kadang-kadang murung, pulang doi gitu. Keuntungannya mana? Ya, keuntungannya mah air mancing merasa ada udah sana sedang dia, udah terlebih ya teh. Kadang-kadang nyanak mobil, Mancing ya. mau mancing teh. Air kedanana tuh bendung di situ dari Cibeet kan, enak rumahnya. Agung tuh kali ini Cibeet. Ya, Dampak nama sawah nggak nama kerugian anak ya. kerugian nama rumah daya kantor rumah daya rumah iya di lingkungan dia doang. Aduh harapannya supaya Surabaya banjir lah enak ya aktivitas karyawan bolak balik ke Padamelan gitu kan sampai ke Kurilingan muter jauh gitu motong jalan. Ya doang yang nusak banjir teh. Ya iya mah perkawis banjir di dia mah ke sawah mah. Emang soalnya teh kekiriman di Cibeet. Sawah kerugian mah, sawah jadi kebanjiran, hasilnya jadi goreng. Gitu. Jadi goreng ya. Kahala lah. Jadi kahala. Nah, sama kena di Cibeet nah di Bendung. Padahal sebanjirnya ulah ka dieu. Gitu. Warga nu pada bekerja kebanjiran motor teh tiasa kadang-kadang banjir nanti sampai 1,5 meter. Ai korban-korban amat kebanjiran teh aya Ya, saya korban ya. Tentang bagaimana cara mereka menanggulangi banjir hingga keberanian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi banjir yang bertahun-tahun tidak kunjung tuntas di Karangligar. Berbuat sesuatu dan mengalokasikan anggaran daerah buat kepentingan rakyat adalah hal yang mulia. Alokasikan saja dan biarkan masyarakat mengawalnya. Utara Karawang tak kalah indah, dengan garis pantai sepanjang 84 km lebih dari perbatasan Bekasi sampai Kabupaten Subang. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, abrasi terjadi sepanjang 34 km lebih, tersebar di sejumlah kecamatan. Sebagai penahan abrasi, masyarakat di sekitar pantai secara swadaya melakukan turap dengan peralatan seadanya. Alhamdulillah, Nune Bapak di sini teh enak, kayak enggak kayak di laut. Di laut mah enak-enak tidur, ombaknya besar. Di sini mah alhamdulillah sih. Ada berapa kakak? Banyak sih. 200 juga 301 ya satu ya satu semua ini kita gitu 3 lagi belum Ya kemarin Atau itu listrik Pak mahal bayarnya. Iya. Terus selama di sini kan ada sumur ada apa? Enggak, sampai sekarang enggak. air alhamdulillah bangga air juga aku air mah pagi tiga Alhamdulillah, Nune mah tidur sini hangat. kalau ya sedikit ya sedikit Jadi pertama tinggal di sana. ya tadi laut ya Rumahnya gimana di sana sekarang? anak saya nungguin Habis marah, habis dapurnya habis mau laut semua oh
asli ya. Bu, Ibu Robiah. Saya mah rumahnya tadinya di sana. Tangan yang Laut. kilo tiga. udah habis sama laut. Oh, nggak habis lagi Pak, semua habis. Saya melahirkan juga di rumah orang. Ya, kebanjiran. Buat tahun aku jalan. Tidurnya kadang-kadang ya di pinggir empang yang rada ituan, pinggir kubur, Jauh dari laut. jauh dari laut. Baju apa semua habis. Ya, ombak. Nah, ombak. Ada sih, cuman ada punya rumah yang beres, punya dulu rumahnya katanya. Iya, jangan jorok katanya. Nelayan aja yang jarang dagang gitu. Ke laut gitu juga. Dia lebih nyaman. Malah nggak bisa ombak, lewat ombak yang malah dulu nah. Belakang. Ada di sisi Dia makan anak-anak kalau ngaji susah di sini banyak. Saling genti gitu. sini kalau mahal Iya, pengen ada masjid. pengen ada Saling sholat. genti. Kok kalau sore-sore anaknya kecil, nanti kalau besar ada maleman. Jadi Ada anak-anak yang besar gitu ngaji Quran. Ada Sini tempat di sini. hasilnya tempatnya di sini. Ya yang sih, tahu lah. ada yang dagang, ada yang ke laut, ada yang beli macul, ada yang apa aja sih selautan. Mesinnya cuma kita bikin sholat ya. Sholat susah beribadah. Dia udah tahu dong om. Udah tiga ini nih maju tiga nih dari pagi katanya. 33 rumah lagi. Saya mah lagi 2014. Kalau saya hancur semua, masih ada berdiri. Dan baru 2000 udah 20 bang. Iya. Hancur rumah bang. Bawa ombak aja udah aku susah bawa ombak ke laut jam 11 malam. Ini panggilnya doang. Ya, Bapak aja banyak terima kasih. Dikasih yang setia, Bapak air, yang kasih rumah ini lah. Kita bersyukur aja. Nanti baru menjalan tempat ya. Tahu lah. Kita bersyukur sama Bapak air, bisa yang kasih rumah ini lah. Tahu siapa yang nggak tahu sih ya. Iya. Seperti menyimpan karung berisi pasir di bibir pantai, memasang pagar bambu, dan ban bekas. Namun upaya itu belum membuat warga tenang, karena abrasi dan gelombang tinggi masih terus menghantui. Perlu tangan pemerintah Kabupaten Karawang untuk peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitaran pantai utara Karawang, dengan mengalokasikan APBD untuk membangun penahan abrasi dan gelombang tinggi. Abrasi ini menurut pengakuan masyarakat mulai tahun 1990. Titik abrasi terparah berada di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya. Sehingga Bupati Aep melakukan relokasi untuk 375 KK. Ya, baru ada tindakan nyata pada tahun 2024. Walau sebenarnya abrasi mulai dari tahun 1990. Perjuangan warga pesisir utara Karawang belum selesai. Maka, pilihlah calon bupati yang peduli, jujur, bersih, anti korupsi. Tapi tenang, warga Karawang. Tidak semua kasus-kasus yang berbau korupsi di Karawang tidak terselesaikan. Kita masih bisa mendapatkan hal yang mengenakan hati masyarakat, yaitu terselesaikannya kasus korupsi PDAM dan juga Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Karawang. Sebagai pengetahuan dan mengingatkan kembali warga Karawang dalam menghadapi
konstelasi pemilihan kepala daerah. Saya ingatkan dengan potongan-potongan dokumentasi di media sosial dan lainnya yang sudah kami kemas bahwa hal-hal yang menyangkut yang pernah warga Karawang alami terkait perilaku buruk dari pejabat Karawang, ini mereka pernah viral. Tim KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Karawang Ade Suara pada Kamis siang. Penggeledahan itu terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tata ruang sebesar 5 miliar rupiah. Rumah pribadi Bupati Karawang Ade Suara di Jalan Japati nomor 2 Kota Bandung, Jawa Barat pukul 11 siang digeledah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset milik Bupati Karawang, Jawa Barat, Ade Suara. Aset berupa tanah itu disita setelah Ade Suara dan istrinya menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan dugaan pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset milik Bupati Karawang Ade Suara yang berupa tanah sawah di wilayah Desa Tegawaru, Kecamatan Cimalaya Wetan, Karawang, Jawa Barat. Sawah yang siap panen seluas kurang lebih 2 hektar ini telah dipasangi papan penyitaan oleh KPK. Aset tidak bergerak milik Ade Suara ini dimilikinya sejak tahun 2012 lalu. Sampai situ, ujung. Ujung yang di sebelah mana? Itu, ujung itu yang pohon ada padinya, ya pohonnya. Sebelumnya pada awal dapat 20 tahun yang lalu. Teman-teman, kenapa kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi? Artinya bukan cuma yang meninggal dunia saja. Di saat kita memang dalam keadaan darurat, yaitulah innalillahi. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Tapi sekali lagi, konteks dari sini adalah yang pertama, saya sedari awal berkali-kali, puluhan kali saya ikut rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, dari pergantian camat, juga dari mulai Harbita, kemudian apa itu Dedi segala macam, sampai alhamdulillah ke Teteh hari ini saya selalu ikut serta dalam rapat. Tapi sekali lagi hampura, hari ini rapat, besok nggak ada itu rapat, nggak ada. Contoh kecil, kenapa terjadi seperti ini? Maaf, ini bukan lalai. Kalau ada yang melalai, itu orang bodoh. Ini memang dilakukan. Disengaja. Saya bilang sengaja. Kenapa? Sedari awal, biar Pak Ibu Camat tahu. Dalam rapat terakhir saya minta ke Pak Kadis, tolong. Ini harus dibuatkan sketch mini terminal. Kenapa? Input outputnya mobilnya akan terlihat. Dan ini akan kecepatan, quickly, dalam pengangkutan armada. Pak Kadis bilang, ya anggarannya besar enggak, paling juga 1 miliaran lah ketimbang di bawah tahun. Kenapa? Karena saya sudah geli. Saya sudah geli. Dari program pengolahan yang sudah ada anggaran 30 miliar lebih. Nggak main-main, 30 miliar lebih. Saya ulangi, 30 miliar lebih. Instalator dan sebagainya. Tiba-tiba saja setelah pilkada 30 miliar itu hilang. Pekerjaan baru 20%, dibayar 100% hilang. Jujur, batin saya sakit. Kenapa Pak Ahmad Dadang, Bupati almarhum, mengajarkan kepada saya, kalau kamu jadi pimpinan, kalau tidak mampu untuk membangun, jangan sekali-kali kalian merusak. Kalau tidak mampu selama Selika berdirinya negara Jalupang, ya, ini bilang ke Selika, baru Selika menginjak Jalupang. Padahal dia yang harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia yang merusak Jalupang. Sampaikan ke Selika. Kita bukan berarti ingin Selika disuruh di penjara, enggak. Jangan salah. Kita mau intervensi. Kamu yang rusak itu, tuh duit tuh, kembalikan. Ratusan petani Karawang memblokade jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 44. Aksi ini merupakan buntut sengketa tanah antara 2 perusahaan dengan petani seluas 350 hektar yang terletak di 3 desa. Aksi para petani itu menyebabkan arus lalu lintas kedua arah macet mencapai 20 km.
Ya Kang, Assalamualaikum. Di atas nama pribadi, saya menyayangkan ada anggaran yang dipergunakan tidak pada hal-hal yang urgen dan penting. Karena memang SD banyak yang jelek, kemudian jembatan juga banyak yang sangat membutuhkan. Semisal di wilayah Banyusari gitu, masih banyak jembatan gantung, dan itu menghubungkan antar kecamatan bahkan. Jalan banyak yang jelek, irigasi juga penuh dengan eceng gondok dan banyak yang macet. Jadi kebayang aja duit segede gitu kalau dimanfaatin ke hal-hal lain tentunya kan sangat lebih bermanfaat gitu. Kemudian ke depan ya kiranya teman-teman eksekutif untuk lebih memfokuskan lagi anggaran-anggaran itu pada hal-hal yang urgen dan langsung dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Karawang. Kurangi belanja rutinnya, duitnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Dari dulu saya kira saya selalu kritis ya sama eksekutif, walaupun saya juga eksekutif. Tapi kan ya apa daya, nasib seorang wakil bupati ya seperti inilah. Mau berkuar-kuar kayak gimana pun juga ya, kebijakan kan bukan di tangan wakil bupati. Saya kira itu, demikian, terima kasih. Karawang Selatan beberapa minggu lalu dari Forum Aktivis Lingkungan melakukan aksi demo akbar, menolak adanya pertambangan di wilayah Karawang Selatan di depan kantor bupati. Dalam aksi demo beberapa minggu yang lalu, meminta pihak pemerintah daerah menolak izin pertambangan wilayah Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Hingga saat ini, dari pihak PT Atlasindo masih beraktivitas. Perizinan glamping yang di Sempur, Pak? Belum masuk ke kita, Pak. Sekarang sistemnya OSS kan, Pak. Nanti kriterianya kalau misal UMKM langsung pakai yang IB, Pak, dari sana, dari sistem OSS. Belum keluar izinnya ya? Belum. Tapi sudah ada aktivitas alih fungsi, Pak, ya? Di Sempur tuh? Wah, saya nggak tahu tuh, Pak. Oh, iya. Teman-teman, untuk simbol dari perlawanan kezaliman yang dilakukan oleh individu secara struktur dilakukan secara maksimal. Hidup Indonesia. Kenapa gua di bawah merah? Apabila slogan singkat saya meminta kepada pihak kepolisian bentuk eksploitasi itu yang dilakukan oleh petinggi negara ini, kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan fungsinya secara baik itu kita percaya. Dan kalimat indah yang menjadi pengantar setiap pembicaraan saya. Dan kalimat indah yang menjadi pengantar setiap pembicaraan saya. Namun kemudian ini tidak bisa dijawab dengan tulisan bahwa kita akan menjadi negara yang memiliki proyek-proyek untuk kemudian memakan anak daripada negara ini menjadi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat teman-teman. Masih semangat teman-teman. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Acep Jamhuri pada Senin 20 Mei 2024. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan kasus korupsi terkait tukar guling lahan Mall Ramayana senilai 64 miliar rupiah. Sejumlah tempat yang digeledah yakni kantor dan rumah pribadi Sekda, kantor Dinas PUPR dan BPKAD. Sedikit aja ya kita ya. Jadi kita teman-teman media pada hari ini dapat Senin tanggal 20 Mei 2024 kita tim penyidik kita di Jabar melaksanakan upaya paksa penggeledahan dalam perkara Wislah Pemkab Karawang dengan PT EIL ya. Jadi karena kita ada masyarakat kita pun dengan kewenangan tupoksi kita dapat melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan itu ada persetujuan dari kita dari Karawang. Jadi upaya paksa ini gimana? Kita mencari dokumen-dokumen data BPE terkait perkara Wislah Karawang ya. Jadi kita melakukan penyitaan, kita melakukan penggeledahan itu untuk mencari data dokumen BPE untuk nantinya membuat terang suatu tindak pidana. Kita memperkuat mengumpulkan alat bukti di penyidikan ini. Penyidikan atau penyelidikan? Penyidikan. Tadi penggeledahan di mana? Jadi kita penggeledahan di Karawang ini ada 4 tempat ya. Di mana aja Pak? Mana aja? Salah satunya di sini, kemudian tadi di kantor ruang Sekda, kemudian PUPR dan BPKAD. Yang selanjutnya apa? Ya data-data dokumen BPE yang terkait dengan Wislah. Gitu. Untuk selanjutnya. Jadi untuk membuat terang, memperkuat alat bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi. Ya. Selanjutnya Pak yang akan di langkah-langkah yang selanjutnya dilakukan. Oh nanti dengan apa namanya dengan data dokumen yang kita peroleh ini kita akan perdalam lagi termasuk barang bukti elektronik terkait dengan Wislah tetap dengan EIL ya kita penyidikan. Kalau kita nggak penyidikan nggak bisa dong upaya paksa begini, pasti kita upaya paksa di saat penyidikan ya. Oke, makasih ya. Namanya saya sastra, tapi sastrawan ya. Penyidik tadi penyidikan. Makasih Om ya. Semua ya. Makasih. Ya. Warga Karawang luar biasa, ada paslon yang sungguh luar biasa berani mencalonkan kepala daerah di konstelasi Pilkada Karawang 2024. Ya, Acep Jamhuri dan Gina Suara. Mungkin warga Karawang sudah pada tahu siapa Gina Suara. Dia adalah anak dari pasang koruptor Karawang yang pernah ditangkap KPK dan mendekam lama sebagai nafi korupsi. Bapak Acep Jamhuri, jika kita melihat sajian-sajian yang viral di media sosial, dia selalu saja dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Karawang. Bahkan sebelum pendaftaran pun rumahnya digeledah oleh kejaksaan. Buat warga Karawang, pilihlah calon yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Aku nggak suka kata korupsi, kenapa? Terlalu halus. Koruptor terlalu halus? Terlalu halus. Apa yang pas? Pencuri. Pencuri? Iya. Ya tuh. Kan kita juga menggunakan kata pencuri, itu tidak ada bedanya dengan pencuri. Hah? Kenapa orang miskin yang mengambil bukan haknya dinamai pencuri? Kenapa kalau pejabat atau pegawai kita namai koruptor?
dia itu pencuri. Jadi intinya bahwa koruptor itu harus dipermalukan, itu satu. Karena mereka tidak punya malu, maka harus lebih dari dipermalukan. Bagaimana buktinya kita lihat yang tertuduh atau tersangka itu kan masih ketawa-ketawa. Tidak cukup itu pakaian kuning yang dipakainya. Harus lebih dipermalukan dan dia harus disadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu berdampak terhadap anak cucunya. Dan harus disadarkan atau harus diambil tindakan memiskinkannya, bukan sekedar mengambil kembali harta yang dia curi. Karena seandainya harta itu katakanlah masuk di bank diinvestasikan, kan ada untungnya. Jadi keuntungan yang diperolehnya walaupun bukan korupsi, ambil juga itu sehingga dia jadi miskin. Itu hukuman yang paling pas. Saya kira itu kalau tidak mau pakai caranya Cina menembak mati. Apa hukuman yang paling pas begitu? Kalau kita memakai rujukan dalam Al-Quran, adakah yang bisa kita petik bagaimana hukuman yang adil untuk pencuri uang negara ini? Kalau kita sepakat tidak usah pakai kata koruptor terlalu halus, kata Abi Quraish, pencuri uang rakyat, pencuri besar. Koruptor itu pencuri. Jadi apa hukumannya yang pas? Kalau di Al-Quran itu ada dikatakan begini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan bima kasaba. Pencuri lelaki yang pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Nah, kata potong tangannya ini banyak ulama masa lalu berkata ya dipotong. Literally betul-betul dipotong. Dipotong. Ada juga sekarang ini sementara pakar mengartikannya cegah dia melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Nah, saya ingin menggarisbawahi dari segi Al-Quran itu dinamainya pencuri, bukan yang mencuri. Apa bedanya? Nah, sama bedanya Abi menyanyi, ya kan? Tapi Abi bukan penyanyi. Oke. Jadi yang satu yang sudah berulang-ulang itu yang sudah berulang-ulang pencuri. Pencuri. Yang baru sekali. Oke. Itu satu. Itu dikatakan oleh para ulama bahwa sebenarnya pencuri yang tertangkap itu sudah berulang-ulang. Tapi Tuhan masih nutupi dia yang pertama kali, yang kedua kali. Setelah 2-3 kali terus, barulah dia tertangkap. Semua koruptor yang tertangkap itu bukan pertama kalinya dia korupsi. Tapi karena dia baru ketahuan melakukan, baru ketahuan korupsi. Sebelum ini Tuhan masih tutupi, siapa tahu dia mau insaf. Jadi konteks memotong tangan itu diartikan saat ini adalah bukan memotong tangan dalam arti harfiah, tetapi mencegah ia untuk bisa mencuri lagi. Betul, itu pendapat sementara ulama. Tapi barangkali untuk menjadikan ada dampak jerah, potong aja tangannya. Begitu, Abi? Iya. Dokumenter ini dibuat Brother 911 sebagai respon tindakan akumulatif dari oknum pejabat Karawang yang berperilaku koruptif, sehingga KPK menghadiahkan kota Karawang sebagai kota yang masuk zona waspada tindakan pidana korupsi. Ini adalah merupakan rapot merah Karawang yang tidak bisa dibantah, dan ini menjadi spirit Brother 911 untuk menciptakan dan mengajak masyarakat Karawang untuk memilih pemimpin yang terbebas dari jeratan korupsi, kesakitan kejaksaan, apalagi anak koruptor. Mari kita jihad lawan korupsi.